Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Warahmatullahi sudah wabarakatuh. kedengaran-kah? Sudah, Pak. Alhamdulillah kalau sudah kedengaran. 1, 2. Ini full nih. Gimana kabarnya? Pada sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke. Saya absen dulu. SI sedikit ya. Yang masuk ya, yang aktif SI siapa aja? SI, coba SI. Abdurrahman itu masih aktif ya SI. Oke, Abdurrahman ada. Kemudian Angga Aditya ada. Kemudian Aprilia ada. Ya, kemudian Dede Anton Wibowo ada enggak? Mungkin lagi kerja kali, Pak. Oke, kemudian Nahda Kairunisa ada enggak? Nahda Kairunisa. Ada tuh, Pak, baru masuk tuh. Oke, Nada Kairunisa mana orangnya? Terus nggak ketahuan. Nada Kairunisa. Kemudian ada Nurul Susilowati. SI. Nada masih lembur, tapi sudah absen di sini. Ya, Angga Anditya ada? Iya, Pak, ada, Pak. Mana? Ini saya, Pak. Oke. Lagi di mana ini, Nanda? Lagi kerja nih, Pak, saya belum pulang. Ngapain kerja sampai sore-sore? Iya, Pak, aduh. Kerja di mana? Kerja di pabrik, Pak. Oke. Di bagian apa? Bagian quality control. Quality control. Ya. Oke. Nada makalahnya apa waktu itu? Masih ingat nggak judulnya? Anda masih ingat nggak? Angga apa Nahda, Pak? Aditya Angga. Oh, saya. Udah lupa, Pak. Ntar saya lihat dulu deh di itu. Judulnya itu di depan komputer atau di depan HP ini? Depan HP, Pak. HP. Ya, judulnya adalah Pancasila sebagai filsafat, betul nggak? Oh iya, kayaknya itu, Pak. Bener, Pak. Oke. Kemudian Aprilia Dwi Cahyo. Ada nggak SI? SI Aprilia Dwi Cahyo. Sudah hadir belum? Halo. Ya. Abdul Rahman hadir nggak?
Hadir. Mana? Mas Abdurrahman di mana? Belum bisa on mic. Waduh. Ini apa namanya? Mic-nya masih trouble. Oke. Kemudian itu belum on. Kalau nahda mana nada? Nahda. Nada lembur juga. Kemudian sekarang saya ingin melihat kelas IF. Ini yang aktif-aktif aja, yang aktif mah nggak kasih absen. SI siapa yang belum saya panggil yang tadi? Selain Abdurrahman, Angga, Aprilia, Dede, Anton ada nggak? SI, Dede, Anton. Belum ada. Coba SI yang belum saya panggil. Saya, Pak. Siapa? Marcelinus, Pak. Ya, Marcelinus. Marcelinus ada. Serdi makalahnya apa? Judulnya makalahnya Serdi. Serdi Victor Gulo, Marcelinus sudah. Oke. Kemudian kalau Marcelinus kemarin apa tuh? Makalahnya udah ditampilin belum, Marcelinus? Belum, Pak. Oke. Siap nggak? Coba. Siap, Pak, tapi aku pakai HP, Pak. Oke, nggak apa-apa, coba. Judulnya apa di sini ya? Pancasila dalam dunia pendidikan, Pak. Pancasila dalam dunia pendidikan. Saya ini ya. Oke, ya oke, coba sampaikan makalahnya. Ya, Pak. Biar teman-temannya mendengarkan dulu. Ah, oke, silakan mulai. Ya, dibaca mulai presentasi, Mas. Halo. Halo. Nah, udah, silakan. Wah, ini ganteng ini orangnya nggak pernah tampil ini. Sorry, Pak. Bentar, Pak. Oke, nggak apa-apa. Saya juga baru nyari kok, nggak ada ya di situ. Kemarin udah email ya? Udah, Pak. Tapi baru tadi pagi, Pak. Oh, pantesan. Oke, yes, nggak apa-apa. Saya buka email dulu kalau gitu. Oke, udah, Pak. Udah. Udah ke share screen-nya, Pak. Oke. Oke, bagian A, pengertian Pancasila.
Setiap negara di dunia ini pasti memiliki sebuah ideologi yang mereka anut. Entah itu sosialis, komunis, liberalis, kapitalis, maupun ideologi lainnya. Uniknya Indonesia sendiri berhasil membuat sebuah ideologi baru yang sekaligus menjadi dasar pandangan hidup serta kepribadian bangsa. Para leluhur menamakannya Pancasila. Ini diambil dari bahasa Sanskerta, yakni panca berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau asas. Pengertian Pancasila secara umum. Pancasila seperti yang sudah dikatakan sebelumnya merupakan kesepakatan para leluhur pendiri bangsa Indonesia untuk dijadikan sebagai dasar pandangan hidup serta kepribadian bangsa. Oleh karena itu, Pancasila disebut juga sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pengertian Pancasila secara simbolis. Pancasila yang merupakan simbol negara Indonesia berlambangkan burung Garuda. Setiap organ tubuh dan apa yang menempel di atas memiliki filosofi tersendiri. Mulai dari warna burung Garuda. Burung Garuda berwarna kuning emas yang menggambarkan sifat agung dan jaya. Organ tubuh burung Garuda. Burung Garuda ialah seekor burung yang gagah dengan paruh, sayap, ekor, serta cakar yang menggambarkan kekuatan serta tenaga pembangunan. Jumlah bulu. Uniknya bulu yang tertempel pada burung Garuda didesain sedemikian rupa sehingga melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945. Bulu masing-masing sayap berjumlah 17 helai, bulu ekor berjumlah 8 helai, dan bulu leher berjumlah 45 helai. Perisai di dada Garuda. Garis hitam tebal di tengah perisai melambangkan garis khatulistiwa melukiskan lokasi Indonesia yang berada pada garis khatulistiwa. Kemudian untuk warna dasar perisai adalah merah putih melambangkan warna bendera Indonesia. Filosofi Pancasila di dalam perisai. Di dalam perisai pada dada Garuda banyak sekali mengandung filosofi. Berikut filosofi yang ada. 1. Bintang. Bintang yang menyimbolkan ketuhanan yang Maha Esa, maksudnya rakyat Indonesia mempercayai Tuhan yang satu. Tuhan yang Maha Esa, jadi semua bangsa Indonesia memiliki Tuhan yang satu. B. Rantai. Rantai yang menyimbolkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya negara Indonesia menjamin rakyatnya untuk mendapatkan hak hidup, hak kebebasan, persamaan hak, serta hak untuk memiliki tanpa ada rasa. Pohon beringin. Pohon beringin yang menyimbolkan persatuan Indonesia, artinya meskipun Indonesia terdiri dari banyak agama, ras, suku, budaya, dan adat istiadat yang berbeda, namun Indonesia harus tetap bersatu. Lebih mementingkan kesatuan dan persatuan bangsa, serta tidak mementingkan individu atau golongan di atas kepentingan bersama sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. D. Kepala banteng. Kepala banteng yang menyimbolkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. Maksudnya kita sebagai rakyat Indonesia tidak boleh egois dengan hanya mementingkan kepentingan pribadi dan tidak mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. E. Padi dan kapas. Padi dan kapas menyimbolkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya untuk menjadi warga negara yang baik, kita harus senantiasa mengembangkan perbuatan-perbuatan luhur sehingga dapat mencerminkan sikap serta suasana kekeluargaan dan gotong royong. Bersikap adil pada semua golongan dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Bagian C. Pancasila dalam dunia pendidikan. Pancasila merupakan landasan falsafah falsafah negara Indonesia yang dibuat atau dirumuskan oleh para tokoh akademisi pada masa awal kemerdekaan yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, serta mengandung beribu makna yang tidak bisa dijelaskan namun dapat diterapkan. Pancasila sebagai dasar negara telah diterima secara luas dan telah bersifat final dan juga sebagai bentuk perwujudan dari jiwa bangsa, sikap mental, budaya, dan karakteristik bangsa. Pancasila merupakan dasar pandangan hidup bangsa Indonesia yang di dalamnya memuat 5 dasar tentang bagaimana jati diri bangsa Indonesia. Sila-silanya menggambarkan tentang pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi manusia Indonesia seluruhnya dan seutuhnya. Suatu kelompok sosial baik sekelas bangsa menjadikan filsafat sebagai pedoman dan cara pandang yang pandangan tersebut dihidupkan di berbagai aspek sosial tanpa terkecuali di bidang pendidikan. Filsafat yang dikembangkan haruslah sejalan dengan pemikiran orang-orang yang ada di kelompok sosial tersebut agar tujuan yang diharapkan kelompok sosial tersebut
bisa terwujud tanpa mengalami kecacatan sedikit pun. Sedangkan pendidikan merupakan suatu langkah untuk menanamkan dan menerapkan nilai-nilai filsafat tersebut. Pendidikan sebagai suatu acuan untuk terciptanya manusia yang dapat menanamkan dan mewariskan apa-apa yang terkandung dalam filsafat tersebut. Sebagai sebuah falsafah dan merupakan ideologi bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah dasar dari pelaksanaan segala aspek kehidupan bagi bangsa Indonesia. Salah satunya adalah dalam bidang pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 1 tentang pendidikan tinggi, disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang ada. Peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dari undang-undang di atas dapat diartikan bahwa pendidikan di Indonesia merupakan pendidikan yang berupaya menciptakan peserta didik yang dapat mengembangkan potensi diri. Disinilah Pancasila sebagai landasan bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Peranan Pancasila terhadap pendidikan di Indonesia ialah Pancasila sebagai dasar negara mampu memberikan acuan untuk menjadi manusia yang berkarakter dan bermoral tinggi, sehingga Pancasila dipercaya sebagai landasan teori untuk menghasilkan putra-putri bangsa yang sebagaimana mestinya sesuai dengan apa saja yang diharapkan di setiap nilai-nilai dari Pancasila tersebut. Dengan kata lain, Pancasila mengharapkan agar putra-putri bangsa menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Kalau hal ini tercapai, maka dapat diketahui cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa kita. Secara lebih mendalam, kaitan Pancasila sebagai filsafat pendidikan haruslah dipahami bahwasannya Pancasila memang betul-betul rohnya bangsa Indonesia. Mengapa demikian? Karena atas dasar pemahaman inilah Indonesia berjalan hingga saat ini. Maka dari itu untuk merealisasikan hal ini diciptakan suatu proses, yaitu pendidikan. Pancasila menjadi sumber nilai untuk mengarahkan proses pendidikan yang menyangkut secara jelas output pendidikan agar mampu menghasilkan Indonesia yang dapat diidealkan sebagaimana yang dikehendaki, yakni manusia yang mampu mengenali potensi dirinya sehingga mampu menjalankan kehidupannya dengan penuh tanggung jawab dalam semua aspek atau dimensi kehidupannya. D. Implementasi sila-sila Pancasila. Pancasila adalah ideologi dan dasar negara Indonesia sehingga dalam dunia pendidikan juga menerapkan atau implementasi dari setiap nilai-nilai Pancasila, yaitu 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Lembaga pendidikan biasanya menyarankan terhadap pendidik agar memberikan sebuah pembelajaran yang mengenai pendidikan agama secara profesional, agar peserta didik taat dan takwa terhadap kepercayaan masing-masing. Peserta didik mampu maupun pegawai dalam bidang dinas pendidikan di mana seorang guru memberikan contoh positif sehingga dalam mengimplementasikan sila pertama bisa dilakukan di lingkungan sekolah dan memberikan contoh di lingkungan masyarakat luas. Implementasi dalam pendidikan di sila pertama itu merupakan akan pentingnya spiritual bagi peserta didik agar tidak menjadikan peserta didik yang lupa pada Maha Penciptanya. Agama merupakan hal yang berpengaruh besar dalam membangun moral peserta didik agar tercapainya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan peserta didik baik di lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan dan di lingkungan masyarakat yang akan memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupannya di kemudian hari. Penerapan nilai Pancasila di sila pertama merupakan suatu hal yang sangat mudah namun sulit dalam melakukan di kehidupan masyarakat. Sehingga agama merupakan patokan bagi masyarakat bangsa Indonesia untuk membangun moral peserta didik. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Implementasi nilai kemanusiaan dalam lembaga pendidikan adalah pemerintah sudah memberikan yang terbaik dan mengusahakan lembaga pendidikan di Indonesia dengan tanpa adanya kekerasan dalam pembelajaran. Implementasi dalam sila ini juga dapat dilakukan seluruh staf dan karyawan yang terdapat dalam lembaga pendidikan sebagai contoh pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam lembaga pendidikan. Dari contoh yang sederhana maka akan menjadi awal sebuah perubahan yang akan diikuti oleh seluruh warga lembaga pendidikan yang bisa dibawa langsung ke dalam lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara.
Selain itu juga mempunyai pengaruh yang sangat positif untuk keberlangsungan hidup sebagai warga negara yang taat akan peraturan dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 3. Sila Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia serta wajib membela dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan di Indonesia. Implementasi dari sila persatuan dalam pendidikan adalah adanya perwujudan yang bisa dilakukan dalam perubahan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang dapat mempersatukan seluruh staf atau karyawan yang terdapat dalam lembaga pendidikan. Karena dalam lembaga pendidikan tidak dapat memilih satu suku, ras, agama, atau golongan, melainkan seluruh golongan bisa masuk dalam satu, sehingga harus bisa mencerminkan perilaku yang sesuai dengan sila ketiga dari Pancasila, yaitu mempersatukan masyarakat atau staf dan karyawan tanpa ada sebuah perbedaan yang membuat mereka ada sebuah perlakuan yang tidak adil. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapan dari sila keempat yaitu dengan adanya usaha dari lembaga pendidikan terhadap sekolah demi kemajuan dunia pendidikan sehingga aturan dari pemerintahan terhadap sekolah dalam mengimplementasikan sila keempat dari Pancasila dapat berjalan sesuai dengan harapan. Implementasi yang demikian dapat terwujud melalui permusyawaratan yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlakuan yang adil di segala bidang kehidupan terutama yang ada di lingkungan lembaga pendidikan. Implementasi dari sila kelima dalam lembaga pendidikan yaitu memberikan suatu keadilan yang berbentuk aturan secara merata yang dapat diterapkan ke seluruh lembaga pendidikan sehingga tidak ada terjadinya suatu hal yang merasa bahwa keadilan hanya untuk yang mempunyai kedudukan. Keadilan di sini merupakan sebuah langkah awal dalam mengimplementasikan sila kelima agar bisa dijadikan sebuah contoh dalam lingkungan pendidikan. Lembaga pendidikan saat ini tidak membeda-bedakan dari kalangan mampu ataupun tidak mampu dalam menjalankan moral sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk tetap ditegakkan meskipun perubahan yang sangat besar terjadi di negara Indonesia. Jadi kesimpulannya, peran Pancasila terhadap pendidikan di Indonesia ialah Pancasila sebagai dasar negara, mampu memberikan acuan untuk menjadi manusia yang berkarakter dan bermoral tinggi, sehingga Pancasila dipercaya sebagai landasan teori untuk menghasilkan putra-putri bangsa yang sebagaimana mestinya sesuai dengan apa saja yang diharapkan di setiap nilai-nilai dari Pancasila tersebut. Dengan kata lain, Pancasila mengharapkan agar putra-putri bangsa menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila dalam membangun moral peserta didik sangatlah berpengaruh. Peserta didik dapat menjadi warga negara yang baik, yaitu dengan menerapkan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila, mulai dari penerapan sila pertama hingga sila terakhir. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya mengembangkan daya intelektualnya, namun juga sikap dan perilakunya. Oke, sudah Pak. Oke, di close tampilannya. Nah, luar biasa, bagus. Ini punya potensi nih, jurusan SI ini pas, sistem informatika, suaranya bagus kayak pembaca berita TVRI. Jadi nanti kalau ada audiensi pembawa berita boleh itu, boleh melamar, bisa fit and proper test. Ini udah bagus suaranya nih, intonasinya udah bagus dan seterusnya. Jadi tadi mengupas di sini Mas Marcelino. Jadi Marcelino itu nomor urut 18 ya, 18 dari SI. Nah, ini sudah berani mempresentasikan dengan judul adalah Pancasila dalam dunia pendidikan. Tadi sudah bagus dihubungkan dengan adanya Undang-Undang 12 2012 tentang pendidikan perguruan tinggi. Tadi menyebutkan di pasal 1 ya, pasal 1. Jadi di sana menyebutkan terkait pendidikan adalah usaha sadar.
dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, ya, agar peserta didik itu secara aktif mengembangkan potensi. Juga kalau kita kaitkan dengan di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 itu, di pasal 2-nya di sana menyebutkan pendidikan tinggi itu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Berbhinneka Tunggal Ika tadi disebutkan oleh Mas Marcelinus seperti itu. Kalau Marcelinus mesti dari ini ya, dari mana itu? Medannya mana? Sumatera Utaranya mana? Nias, Pak. Nias, ya, dari Nias. Ya, sukunya Melayu, ya, Nias, suku Melayu ya, apa? Nias, Pak. Masih suku Nias. Suku Nias ya. Oke. Iya. Ini termasuk ini kok ini sama Serdi Victor Gulo itu satu saudara. Iya, Pak. Beda apa, Pak? Saya kira kakak atau apa gitu. Oh, bukan, Pak. Nah, jadi kalau kita perhatikan juga dihubungkan dengan pasal 1 di Undang-Undang Pendidikan, kemudian pasal 2, di mana juga menyebutkan nanti kalau dihubungkan ya dengan pasal 38 di undang-undang itu, Undang-Undang 12 2012, bahwa kurikulum pendidikan tinggi ya, kurikulum pendidikan tinggi itu wajib memuat mata kuliah pendidikan Pancasila ya. Salah satunya itu agama, Pancasila, kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. Yang tadi sebetulnya ini mengupas Pancasila di dalam pendidikan. Jadi yang dimaksud, bisa dikupas, yang dimaksud dengan mata kuliah Pancasila ini adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman, memberikan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Ada kata-kata ideologi bangsa Indonesia. Ya. Jadi yang dimaksud mata kuliah kewarganegaraan yang di sana itu adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, ya. Oke, karena di dalam alinea keempat ya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan di sana bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab dan seterusnya. Pernah saya sampaikan di situ. Maka judul ini pas benar ya, pas benar. Oke. Dan jadi mengupas mulai tadi unlock-nya sudah bagus, ada pendahuluan biarpun sedikit ya. Ada latar belakang yang mengupas tentang pendidikan nasional, kemudian identifikasi masalah atau di situ tujuannya agar dapat memahami lebih dalam tentang Pancasila dalam pendidikan. Nah, kemudian tadi disebutkan bahwa mahasiswa itu ada berbagai suku, berbagai ras dan tidak bisa memilih, sehingga dengan adanya situ perlu adanya persatuan. Maka dilambangkan di sana adalah sila ketiga dan seterusnya. Mulai dari padi kapas, mulai dari rantai dan seterusnya. Nah, filosofisnya juga ada tadi disampaikan tuh. Apa ini? Oke. Jadi kebebasan ya, mendapatkan hak hidup, kebebasan pendidikan, setara hak dan rasa kemanusiaan. Begitu juga pohon beringin menyebabkan persatuan ya dan seterusnya. Oke. Silahkan dari SI boleh, dari TI boleh, dari IF boleh untuk menanggapi. Kita latihan menanggapi pendapat orang lain dan latihan menambah dan seterusnya. Silakan.
Ini saya sudah punya 3 absen. Jadi yang nanggapin, yang tanya dan seterusnya itu ada nilainya di sini nih. Ini baru sedikit sekali ya. Kemarin yang ikut nanggapin itu contoh nih dari TI sudah ada, dari IS sudah ada yang presentasi kemarin. Ayo silakan. Silakan lainnya. Boleh bertanya Pak? Boleh. Oh ya Pak, terkait pendidikan Siap. Pak. Siapa dulu? Saya absen. Fahri Pak, Muhammad Fahri. Oke, lanjut. Ya. Ini terkait pendidikan Pak, itu kan tiap tahun kalau ada kelulusan SMA itu kan SMA negeri pasti ada tradisi yang namanya coret-coret baju Pak. Nah ini menurut pendapat saya kan menandakan bahwa pendidikan 3 tahun itu gagal Pak. Jadi mereka belajar 3 tahun, di ujung-ujungnya coret-coret baju. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Terus bagaimana Pancasila bisa menyelesaikan masalah tersebut? Itu saja. Itu dari tadi adalah Mas Fahri, ya, Muhammad Fahri. Muhammad Fahri itu dari IF nomor urut 21. Nah, menanyakan tuh. Ayo silakan Mas Marcelinus. Mengenai di situ adalah coret-coret baju. Bagaimana pendidikan Pancasila untuk jalan keluarnya? Dianggap gagal 3 tahun. Contoh 1 SMP, 2 SMP, 3 SMP, 1 SMA. Ya, Mas Fahri ikut coret-coret nggak dulu? Tidak Pak. Oh tidak ya. Dulu saya malah main. Ya bagus. Oke, silakan Mas. Gimana pendapat Mas Marcelinus? Coret-coret baju. Izin Pak. Ya. Ya Pak, tapi saya agak masih kurang begitu mengerti Pak. Oke, jadi gini. Untuk bisa menjawabnya Pak. Oke, kalau ada anak SMP lulus, anak SMA lulus, ini coret-coret baju nih. Yang pertama, menurut Mas Fahri, Pancasila itu selama 3 tahun itu gagal, kan begitu nih. Nah, bagaimana solusinya untuk ngatasin? Mungkin nanti Mas Marcelinus bisa kalau pas lulus S1 di Gunung Sitoli, di mana tadi? Nias Pak. Nias, di Nias jadi langsung jadi guru gitu loh. Guru SMP kan, guru IT guru komputer. Nah, jadi pendidik nanti di sana sambil kerja sambil didik atau sambil jadi di SMA ngajar komputer. Nah, kemudian pernah dapat nih Pancasila hari ini kita bahas pas mau lulus coret-coret atau sebelum lulus harus diapain? Kan pasti ada pendapat dong. Silakan. Ya kan Pak. Kan Bebas pendapatnya. Biasanya kan di sini Pak untuk yang tapi kalau di kampung sih Pak untuk yang coret-coret baju di kampung di sini Pak masih nggak ada Pak untuk siswa-siswanya. Ya? Iya Oke. Pak. Oke, ya. Jadi ngelesnya ada. Kalau seandainya ada gimana? Nggak tahu Pak. Oke. Jadi gini. Jadi coret-coret baju itu yang pertama, apakah ekspresi itu menimbulkan dampak negatif, menimbulkan kerugian, kemudian menimbulkan sesuatu yang kurang pas, sopan, dan seterusnya. Itu aja Mas Marcelinus bisa mengupas di situ nih. Coret-coret baju, coba dihubungkan dengan budaya, ya, ada enggak kan gitu loh. Pas coret-coret baju, contohnya ya itu kan mengekspresikan kegembiraan. Nah, bagaimana untuk mengatasi itu? Apakah tidak ada tidak ada hal lain, tidak ada pelampiasan lain selain coret-coret baju? Nah itu kalau ditanya murid, Pak itu coret-coret baju sebaiknya gimana dihubungkan dengan Pancasila?
Jadi jawab contohnya. Kalau dihubungkan dengan ketuhanan yang Maha Esa, coret-coret baju itu bagus atau enggak. Nah, kenapa harus coret? Kan bisa dilengserkan bajunya kalau masih bagus ke adiknya, bisa disumbangkan ke orang lain. Itu kalau dihubungkan nih, yaitu dengan adanya ketuhanan, kan sedekah juga nanti. Dihubungkan dengan kemanusiaan. Nah, orang lain masih banyak yang enggak bisa sekolah, yang enggak punya baju. Kira-kira seperti itu. Silakan, Marcelinus ada pendapat lain. Udah saya pancing tuh, saya tambahin tuh. Iya, Pak. Udah gak apa-apa, ini latihan kayak di TV, ibaratkan di TV aja tuh. Nah, menurut pendapat Mas Marcelinus gimana? Ya Pak, menurut saya sih ya mencoret-coret baju itu sih Pak salah Pak. Mm-mm. Ya mengapa salah? Karena seperti yang tadi kan untuk kan baju dia sendiri. Iya Pak, kan untuk kan masih bisa untuk digunakan atau bisa diberikan untuk saudara-saudara kita yang masih tidak mampu. Oke, solusinya kalau supaya nggak coret-coret gimana? Bagi Ya Pak, nggak tahu. kasih tahu muridnya diapain supaya jangan coret-coret nanti kalau kelulusan gitu. Oke, silakan dibantu. Coba yang lainnya mau membantu. Membantu jawaban pertanyaan Mas Fahri. Lainnya silakan. Ada Mas siapa itu yang aktif tuh? Mas Aji. Silakan tuh ada tanya itu apa itu? Bagaimana dengan alasan berekspresi Bang? Nah, silakan tuh. Pak, saya izin jawab Pak. Oke. Saya Ali Usman dari Informatika. Sebentar, saya tulis dulu. Siapa? Oke. Ali Usman dari Informatika. Oke. Izin menjawab untuk sebelum kelulusan, ada baiknya murid-murid atau anak-anak yang mau lulus ini diberi pengarahan atau diberi pembinaan karena anak-anak umur katakanlah kisaran 18 atau 17 tahun yang sudah lulus SMA atau SMK kan masih menggubu-gubu, maksudnya masih pengen berekspresi lah, dia masih mencari jati diri juga. Ada baiknya seperti yang Bapak bilang tadi diberi arahan untuk sebaiknya kita jangan mencoret-coret baju karena bajunya sendiri kan masih bagus, masih layak dipakai. Alangkah baiknya kita salurkan ke adik-adik kita atau ke teman-teman yang membutuhkan. Kemudian kalau dengan alasan berekspresi sendiri sebenarnya banyak media atau banyak cara untuk merayakan kelulusan. Nggak melulu atau nggak mesti kita pakai coret-coret baju sebagai sarana untuk kelulusan. Untuk zaman sekarang sih banyak caranya, mungkin bisa tiap-tiap kelas atau tiap-tiap sekolah itu membuat video atau video yang unik dan keren itu buat kelulusan, itu juga bisa karena nggak mencoret-coret baju, dan biasanya untuk membuat video itu kita bisa pakai kostum atau pakaian yang mungkin keren atau yang selayaknya lebih bagus lah daripada kita mencoret-coret baju itu sendiri. Kemudian atau bisa juga untuk merayakan kelulusan kelas seperti Mas Aji Sabto sendiri, kita bisa makan-makan. Ya kita bisa makan-makan, ngobrol-ngobrol. Yang awalnya di kelas itu agak jauh, kita jadi dekat karena di meja makan kita bisa lebih dekat lagi, bisa ngobrol-ngobrol gitu. Mungkin seperti itu sih Pak, daripada kita mencoret-coret baju yang notabene itu bertentangan juga, dan efek positifnya juga nggak ada sih sebenarnya. Mungkin itu aja sih Pak. Oke. Jadi tadi disampaikan implementasi sila Pancasila oleh Marcelinus. Ya, jadi kalau Pancasila tersebut kurang terekspresi, maka agama merupakan patokan bagi masyarakat bangsa Indonesia untuk membangun moral peserta didik. Kalau nggak salah gitu ya, Marcelinus ya. Marcelinus itu menyampaikan gitu, saya masih ingat pas mendengarkan tadi. Nah, itu bisa dihubungkan nih nanti kalau diskusi Mas Marcelinus.
Jadi apa yang disampaikan Mas Ali Usman itu pas itu. Jadi selain itu ada TikTok, ekspresi, ya merdeka sudah lulus ya itu kan bagus juga ya kan begitu ya. Tetapi di situ sayang baju kalau dicoret-coret. Nah, bagaimana hubungan apakah pendidikan itu 3 tahun gagal? Itu kan belum menjawab ya. Artinya dari Mas Fahri pendidikan 3 tahun itu dianggap gagal karena lulus masih mencoret-coret. Tadi dijawab, dibantu jawab oleh Mas Ali Usman. Di situ mengekspresikan diri karena umur ya 14, 18, 17 itu pancaroba. Umur perubahan orang mencari jati diri. Setelah itu coret-coret, berhenti. Rambutnya dicoret, kan itu beli pilok juga duit, beli ini duit. Tetapi apakah itu positif atau negatif? Banyak positifnya, banyak negatif. Kalau dari pendapat Mas Ali Usman, itu juga masih banyak negatifnya, masih banyak hal-hal atau banyak cara-cara lain untuk mengekspresikan kegembiraan kelulusan. Bisa berdoa jika dihubungkan dengan ketuhanan yang Maha Esa, berdoa. Alhamdulillah, syukur sesuai dengan agamanya sudah lulus. Dengan contohnya baju disantunkan itu kan ada hubungannya. Nah, maksud saya gitu. Jadi TikToknya adalah dihubungkan, itu sila pertama. Sila kedua, implementasinya bagaimana? Lembaga pendidikan itu ya gurunya harus ngasih contoh ya. Nah, oke, kalau itu ada tuh, ada pendapat si Galih tuh. Apa Mas Galih? Silakan ngomong. Coba, mana Galih? Ntar saya kasih nilai di sini nih. Mana? Di Galih tadi. Halo. Woi. Galih. Nah, Galih. Galih hanya WA doang nih. Enggak apa-apa Pak, asal enggak kebablasan, namanya darah muda. Lah ini kan pendapat lain juga tuh. Ya enggak apa-apa, silakan dikasih alasan. Darah memang ada yang darah muda ya. Ayo, Galih mana? Halo Galih. Nah ini kelihatan nih wajahnya nih. Ya silakan, jangan ke saya, ke sana tuh ke Fahri ngomong. Halo. Galih. Wah, nggak bertanggung jawab ini kali ini. Di TI itu Galih itu. Error. Ini darah mudanya error. Ya sudah. Tadi ada yang ngeklik siapa ya? Silakan tanggapin. Oh, masih naik motor. Nah, udah mulai berkembang tuh. Mas Fahri, boleh Pak, saya Mas nanggapin Pak. Safrin. Boleh. Ada Pak. dua sekarang tuh. Ya. Ada dua, yang pertama Fahri itu pendidikan masih gagal, yang kedua Galih. Gak apa-apa Pak, coret-coret asalkan gak. Halo Pak. Halo. Ya Pak. Halo. Ya silakan. Menurut saya sih kalau masalah coret-coret ya, bukan ke sistem Pancasilanya yang gagal. Ibaratnya gurunya menyampaikan, boleh menyampaikan. Cenderung kita sih ibaratnya nggak terlalu bersemangat untuk menerapkan Pancasilanya itu. Jangankan Pancasila, menerapkan istilahnya aturan agama aja kita udah mulai lalai gitu. Itu istilahnya kembali ke diri kita sendiri gitu. Kalau masalah coret-coret ya Pak, itunya. Kalau dari sistem itunya nggak gagal menurut saya Pak, nggak gagal. Dalam 3 tahun kita belajar gitu, belajar Pancasila hanya ke kitanya aja nggak mau menerapkan gitu. Itunya aja Pak menurut saya Pak. Nah, Mas Fahri, itu tanggapan dari Mas Didi nih, udah saya tulis semua tuh. Gak gagal kata Mas Fahri. Silakan ditanggapin Mas Fahri. Iya betul Pak. Mungkin
Kalau dari saya Pak, tambahan, Nah, kalau selama ini saya sekolah itu Pak di SMP, STM, nah, mungkin PPKN ya, dulu kan PPKN kalau di SMA kan banyak PPKN. Saya rasa itu sekedar cuma teori Pak, teori tanpa ada seperti prakteknya Pak atau implementasinya. Mungkin untuk perbaikannya pendidikan Pancasila ini perlu diikuti dengan praktek Pak, implementasi seperti mungkin ada karya wisata kemana ke panti asuhan supaya menumbuhkan di siswa itu kayak rasa empati, anak yatim piatu. Jadi mungkin pada saat mereka lulus, mereka pikir, waduh, saya coret-coret baju ini, baju saya sia-sia, mungkin saya bisa sumbangkan, mungkin gitu Pak, kita menumbuhkan empati gitu Pak. ya. Jadi itu ya pendapat ya. Jadi pendapat Mas Fahri sayang. Nah, ini kalau Pancasila itu hanya teori, harus diimplementasikan. Berarti nanti ada saran, makanya lah ini gunanya pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila. Implementasi, ya implementasi itu ada contoh. Oh ya, jadi harus terus si pendidik itu ngasih tahu ya dan seterusnya. Kembali lagi itu pengaruh dari budaya. Maka dihubungkan dengan budaya Barat. Nah, tadi ditanggapin oleh Mas Ali Usman, oleh Mas Didi, artinya ada si Gale yang WA tadi yang di ngetik nggak apa-apa kebablasan. Tapi ini bukan nggak apa-apanya. Ini kan pendapat ya. Artinya di sini bagaimana satu hal yang coret-coret itu kebiasaan nanti ke hal yang positif kan begitu. Tadi biarpun masih darah muda, ke depannya harus ada praktek. Nah kan begitu. Kalau menurut si Mas Didi itu pendidikan Pancasilanya nggak gagal, hanya kurang menerapkan ya. Nah, kurang menerapkan. Nah, jangankan Pancasila, orang yang sudah beragama aja nyeleweng kan begitu ya. Nah itu nggak bisa. Memang Pancasila ini adalah harus membumikan ideologi-ideologi yang terkandung di dalam sila pertama sampai sila kelima. Maksudnya seperti itu. Ya, jadi ini udah mulai bagus nih perdebatan. Ya, diskusinya bagus. Nanti kan makin banyak diskusi, kita mencari hal yang sangat ideal untuk implementasi penerapan Pancasila itu seperti apa dalam dunia pendidikan. Karena sangkut pautnya di sini setelah dunia pendidikan tadi di pasal 1 dan pasal 2 berdasarkan Pancasila, karena di situ pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila. Pendidikan adalah sarana dan seterusnya. Proses pembelajaran itu proses pembelajaran. Maka perlu adanya teori dan praktek, diajak ke ya untuk disedekahkan, disumbangkan dan seterusnya. Nah, teorinya contohnya gurunya nanti di sekolah memberikan jangan baju kalau sudah lepas jangan coret-coret ya. Tolong disumbangkan. Nah, seperti itu. Kalau mau coret-coret pakai jas pakai plastik kresek yang nggak bisa dipakai atau kan dilampirin kantong semen dulu contohnya, atau hanya sebagai yang bisa langsung dihapus. Jadi ada cara, tapi ada hal yang sangat positif lebih baik disimpan atau buat disumbangkan untuk yang membutuhkan. Masih banyak di Indonesia ini yang membutuhkan. Gale ada Gale mic-nya error mulu. Silakan Mas Alvando. Ya, Mas. Ada Mas Alvando. Alvando Rizky Borong. Diborong aja. Silakan. Mau disampaikan Alvando?
Jadi kalau Alvando itu izin menambahkan aksi coret-coret seperti mencerminkan sikap hedonisme. Jadi hedonisme ini adalah nggak pernah susah, seneng terus, maksudnya seperti itu ya. Sekaligus menjadi bukti pendidikan karakter dan budi pekerti semakin luntur. Nah, udah gara-gara coret-coret udah banyak nih pendapatnya, kan gitu ya. Ini secara role model atau contoh yang lain. Nah itu hampir mirip dengan pendapatnya si Ali Usman dan Didi kan gitu ya. Masih mending coret-coret daripada kebut-kebutan. Oh beda itu. Orang yang ditanya coret-coret, Mas Galih. Ya. Jadi, kalau Mas Galih tuh ditanggapin tuh ada apa tuh free sex tawuran itu malah gak jelas nih Pancasilanya ya. Jadi, oke silakan apa nggak apa-apa. Jadi namanya juga diskusi. Ya. Kita harus saling menerima pendapat dan saling melengkapi. Kalau ada teman yang salah ya kita ingatkan. Menambahkan Pak. Oke, silakan Mas Melikus, Melikianus, Leki. Ya, Pak, makasih. Menurut saya aksi coret-coret remaja saat kelulusan itu karena hal itu terjadi karena kurangnya pengawalan, terutama pengamalan Pancasila, terutama sila kedua. Ya. Dan juga kurangnya pengajaran atau pendidikan budi pekerti, lalu kurangnya pendidikan moral Pancasila. Kebanyakan di sekolah-sekolah itu untuk zaman-zaman sekarang sudah mulai berkurang, sehingga aksi coret-coret itu terutama yang disampaikan oleh Bang Fahri itu setiap tahun itu terjadi, bukan saja SMA tapi sekarang mulai masuk ke SMP sama SD. Di Papua sering terjadi seperti itu, Pak. Udah nyampe sana ya? Sudah, Pak. Bahkan tadi pas di depan kantor lagi tunggu jemputan, ada yang baru lewat juga coret-coret. Ya. Oke, jadi itulah zaman saya nggak ada coret-coret itu. Nah, itu. Jadi kalau dicerminkan tadi ada Mas Leki ya, Melkianus Leki menambahkan coret-coret kurangnya adanya budi pekerti. Nah, tadi seperti itu. Kemudian kurangnya pemahaman. Saya sepakat kurangnya pemahaman. Jadi Pancasila itu setelah dibaca hanya dibaca aja tuh, ya penghayatannya nggak ada. Sedangkan Pancasila itu dibaca, ya dimengerti, dihafalkan dan dihayati. Nah, diamalkan. Setelah menghayatin, oh iya sila pertama, diamalkannya. Bahwa nilai ini banyak kalau kita kupas ya. Pernah saya sampaikan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam sila pertama, ketuhanan itu tidak ada agama yang mengajarkan yang jelek, pasti semua yang baik. Nah, kan geli, kan gitu. Nah, kemudian kalau kemanusiaan ya itu kita harus masih peduli ya, terhadap sesama manusia. Nah, kira-kira seperti itu. Persatuan dan seterusnya. Ini kira-kira Mas Kosmunandi mau nambahin? Yang lain, temanya lain. Jangan coret-coret mulu. Ya tema lain kan banyak nih. Tadi dari Marcelinus itu temanya banyak tuh. Kalau tadi baru pendidikan coret-coret. Ada yang lain yang tidak kan bahasanya tujuannya adalah memahami tentang Pancasila dan dalam pendidikan agar dapat menjadikan Pancasila sebagai pedoman
dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tuh ada dua tuh tujuan Pancasila dalam dunia pendidikan tuh. Ada dua tujuan, Mar Marcelinus. Jadi pengen memahami Pancasila dalam pendidikan dan ingin di situ adalah menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin ada permasalahan lain, silakan. Oke, jadi kalau kita lihat sedikit ya, karena ini terkait dengan Pancasila yang pasalnya adalah dengan Undang-Undang 12 2011, pasalnya adalah pasal 35, nanti di download aja. Ini ada anak kecil suara. Nah, di mute, unmute dulu, di mute. Yang rasa apa ya, Mas Kus, di unmute, di mute. Oke, sedikit kita memahami terkait kewarganegaraan. Nah, ini hubungannya dengan Pancasila ya. Sebagai dunia pendidikan. Ini azas kewarganegaraan biar tahu nih. Nah, ada nggak yang pernah baca nggak ius soli dan ius sanguinis? Jadi azas kewarganegaraan itu ada dua ya. Ius soli dan ius sanguinis. Siapa yang tahu? Oke. Unsur kewarganegaraan itu adalah unsur yang memenuhi kewarganegaraan. Unsur keturunan, ya. Tolong yang ada suaranya. Punya HP siapa ya? Halo, halo. Ambo. Stres. Apa Pak E? Wah, kono. Ini kelihatannya nyalain tinggal pergi. Nah, gitu. Oke, ya, biar ada tambah wawasan ya. Ini terkait yaitu di pasal 35 Undang-Undang Pendidikan ya. Pasal 35 Undang-Undang Pendidikan nomor 12 tahun 2012. Nanti dibaca aja di situ bahwa kurikulum pendidikan itu, pendidikan tinggi ya, kurikulum pendidikan tinggi terdiri dari antara lain ya, mata kuliahnya agama, Pancasila, kewarganegaraan. Nah itu harus ada. Sedangkan kita ini sebelum menginjak nanti kewarganegaraan biar tahu ada unsur kewarganegaraan. Ya, unsurnya apa? Kewarganegaraan itu unsurnya ada dua, yaitu ingus ya, ius sanguinis dan ius soli ya. Jadi ius soli itu ya, ius soli itu bahwa warga negara itu berdasarkan tempat kelahiran ya. Jadi menganut warga negara berdasarkan tempat kelahiran. Kalau ius sanguinis ini warga negara yang berdarah keturunan ya, darah keturunan gitu. Nah, tolong diingat-ingat. Nah, kalau orang dengar ada ius soli, ius sanguinis. Ius soli itu kewarganegaraan berdasarkan tempat ya, tempat kelahiran, daerah kelahiran. Ius sanguinis berdasarkan darah atau keturunan. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, contoh kalau seorang warga negara Indonesia itu diakuin oleh undang-undang ya. Jadi nanti dicek aja di Undang-Undang 12 2006 ya, 2006 dicek di sana.
Ya, yang tadi ya, ius soli dan ius sanguinis. Nah, yang menentukan warga negara ya, yaitu di tempat kelahiran itu ius soli. Diingat ya, ius sanguinis di tempat apa namanya darah keturunan. Nah, seperti itu. Itu ilmu dikit nih biar apa namanya itu tahu. Nah, tugas kewajiban pemerintah ya itu apa? Satu, menjunjung tinggi ya dan mentaati perundang-undangan yang berlaku. Ini kalau warga negara nih ya, tugas dan kewajiban warga negara sampai ke pemerintah. Tugas dan kewajiban warga negara. Ini dihubungkan dengan Pancasila. Nah, membayar pajak contohnya, membela negara dari segala bentuk ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Ini dihubungkan dengan Pancasila itu. Nah, kemudian tugasnya Pancasila sendiri, sila keempat, yaitu adalah menyukseskan pemilu, baik sebagai peserta maupun petugas maupun yang akan dipilih nanti. Peserta pemilu yang dipilih. Mungkin si Fahri mau jadi anggota dewan, kan begitu. Ini peserta maupun petugas PPS dan seterusnya. Nah, itu hubungannya tadi ya, di dunia pendidikan tuh. Nah, kemudian ada juga mendahulukan kepentingan negara, kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Ini tugas warga negara nih, mendahulukan tuh yang tadi hubungannya Alvando, egoisme. Ya, dia happy-happy sendiri. Sedangkan tugas warga negara itu mendahulukan kepentingan negara dan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dari mana? Nanti baca di Undang-Undang Kewarganegaraan. Kemudian ada juga nih melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan bangsa dan negara. Ya, kewajiban menjaga, memelihara keamanan. Seperti sekarang banyak utang, itu melaksanakan tugas kewajiban yang dibebankan negara, itu tugas kita. Maka tugas kita adalah sebagai mahasiswa menjadi mahasiswa yang pintar, nanti menjadi pengusaha, menjadi pekerja yang baik, ya, dan semuanya. Memberikan ilmu kita kepada adik-adik kita, anak kita, orang lain yang membutuhkan, dan seterusnya. Yang lainnya, tugas warga negara juga itu adalah menjaga, memelihara keamanan, ketertiban nasional, ya, hak untuk mendapatkan perlindungan diri sendiri dan harta benda. Itu ya tadi pendidikannya masuk ke situ tuh. Kemudian bahwa selain punya hak yang tadi, punya hak juga nih warga negara mendapatkan ya dan menikmati kesejahteraan yang di negara kita nih. Maka pemimpin harus dapat mensejahterakan rakyatnya, membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyatnya. Nah, contohnya kerja dilarang coret-coret. Tadi kan pendidikan Pancasila bahwa dilarang yang sudah lulus dilarang coret-coret baju. Nah, itu harus turun tuh pemerintah. Kira-kira seperti itu. Nah, aduh. Kemudian hak kita mendapat menikmati hasil pembangunan. Jadi tadi adalah kewajiban warga negara itu membayar pajak, pemerintah membangun jalan, membangun pendidikan, sekolahan, membangun kesehatan. Nah, itu kita berhak untuk menikmati kesejahteraan, menikmati pembangunan. Kemudian kita punya hak warga negara itu, hak dipilih dan memilih, kebebasan. Nah, tadi hak untuk mengembangkan minat kemampuan pribadi tanpa mengganggu kepentingan umum. Tadi ini tanpa mengganggu kepentingan umum. Coret-coret, contohnya mengganggu enggak? Ya kalau pas habis coret-coret, kalau kata si Galih, kebut-kebutan biasanya begitu. Habis coret-coret, bajunya habis coret-coret temboknya orang lain. Mengganggu kepentingan orang lain. Kan orang lain nanti juga ada tadi pendapat siapa nih, coret-coret di tembok sekolahan Pancasila.
Nah, mahasiswa nggak boleh gitu. Jadi diskusinya harus diskusi yang ilmiah, ya. Nah, ini saya ajarin sebagai mahasiswa boleh ya, boleh memberikan pendapat tapi yang ilmiah. Nah, nanti kalau sudah mahasiswa S1 udah lulus, jangan suka membuat pendapat di medsos yang kurang pas, yang melanggar peraturan perundang-undangan. Maka tahan itu jempol. Kalau dulu mulutmu harimaumu, kalau sekarang adalah jempolmu harimaumu, kan begitu ya. Banyak teman-teman, saudara-saudara kita yang terjerat gara-gara jempolnya nggak mau, jari-jarinya nggak mau direm, sehingga di medsos bikin pernyataan dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Mas Marcelinus masih gabung nggak ini? Iya Pak, masih. Oke, dari pendapat teman-teman bagaimana menurut Mas Marcelinus? Kan yang punya makalah Mas Marcelinus nih. Tadi pendapat teman-teman banyak. Gimana menurut Mas Marcelinus? Ya Pak, menurut saya Pak itu tergantung pada pribadi setiap siswa itu Pak. Kan sekarang banyak siswa ada yang mau mendalami Pancasila dan ada juga yang mengabaikan Pancasila Pak. Itu artinya Pak, menurut saya itu tergantung pada siswa tersebut. Dan dengan adanya pendidikan kan sekarang Pak, siswa sekarang udah diberi pendidikan oleh guru, malah pemikirannya lain-lain Pak. Jadi menurut saya itu menurut saya itu tergantung siswa tersebut. Oke, tergantung siswa tersebut. Oke, mahasiswa. Jadi namanya pendidikan, guru sudah mengarahkan, ya. Nah, untuk mencegahnya ya bikin aturan. Kan gini, ada kebijakan, ada aturan dan seterusnya. Buat adalah aturan nanti. Ya, negara juga harus hadir di situ. Ya. Jadi supaya Pancasila ini dapat terimplementasi dengan baik, maka sekolah membuat aturan bagi siswanya. Bagi yang kelulusan dengan coret-coret baju merugikan orang lain, mungkin di sini adalah nanti ijazah tidak diberikan dan seterusnya. Ini kan aturan internal. Nah, ini mah surat edaran aja, himbauan kan begitu. Nah, itu implementasinya seperti itu. Setiap aturan ada sanksi. Apakah sah-sah? Sah-sah saja. Kan begitu. Agama juga gitu, ada anjuran, ada sanksi dan seterusnya. Sanksinya berat. Wah, Pak, itu berarti mengekang kebebasan? Tidak. Masih banyak kebebasan yang dapat diekspresikan. Tidak harus seperti itu. Itu kan aturan. Jadi kalau pendidikan sudah dilakukan, guru sudah memberi pendidikan yang baik, ya barengin dengan aturan. Dan seperti itu. Nah, contoh, hari ini aturannya saya suruh ngajar Pancasila. Aturannya apa di situ? Harus hadir. Kemudian setelah hadir harus di situ absen, ngumpulin makalah, harus ada UTS dan seterusnya. Nah, itu kan pendidikannya dikasih dan seterusnya. Tapi kalau nggak hadir, ya konsekuensinya nggak dapat nilai. Nah, kan itu aturan ya. Saya sudah ngajar, masnya sudah beli kuota dan seterusnya, ya tidak mengumpulkan makalah dan seterusnya, ya nggak ada nilai tugas. Nanti nilainya ya absennya ada nilai, UTS-nya ada nilai, tugasnya nggak ada nilai. Nah, itu
anjuran atau aturan main kita. Jadi yang paling sedikit adalah setelah ada pendidikan, penghayatan, implementasi baru aturan. Dasarnya apa? Negara kita adalah negara hukum, semua ada aturannya. Nah, kewajiban seperti adanya kewajiban Pancasila diimplementasikan setiap hari, ya, setiap hari oleh kita sendiri, Kira-kira seperti itu. Oke. Udah punya KTP belum? Ini si lainnya nih. Marcelinus udah punya KTP? Udah, Pak. Fungsinya apa KTP itu? Sebagai tanda penduduk, Pak. Iya, apa fungsinya? Untuk pengesahan bahwa punya masih bahwa termasuk warga negara, Pak. Ya, warga negara. Apa bedanya warga negara sama penduduk? Tahu nggak? Tidak, Pak. Kalau enggak gini aja nih, rakyat. Apa itu artinya rakyat? Siapa yang tahu? Nanti baru ketemu. Penduduk bangsa, Pak. Penduduk bangsa. Rakyat. Rakyat itu apa tadi? Penduduk bangsa. Oke. Sekarang unsur negara dulu deh. Unsur negara itu ada, saya pancing, ada berapa? Ada 3. Yang minimal ada 3. Yaitu adanya apa? Wilayah. Wilayah. Yang kedua? Warga negara. Ya, yaitu rakyat. Nah, wilayah, rakyat, sama apa? Pemerintah. Pemerintah. Ya udah, itu udah bisa itu. Ada rakyat, ada pemerintah, ada warga negara. Ada rakyat tadi ya. Sekarang apa bedanya rakyat sama penduduk? Ada enggak? Warga negara sama penduduk artinya apa? Beda enggak kira-kira? Pak izin jawab, Pak. Tercatat, Pak, di kependudukan. Ya tadi ada KTP. Kalau rakyat semua orang yang tinggal di suatu negara, penduduk adalah orang yang bertempat tinggal di sebuah negara. Nah, itu benar itu. Jadi kalau ada orang asing yang ada di sini, itu adalah penduduk atau rakyat atau warga negara. Penduduk. Penduduk. Apa artinya penduduk? Orang yang bermukim. Ya, orang yang bermukim. Tapi kalau warga negara pasti tercatat ya, sah menjadi warga negara itu di Undang-Undang Kewarganegaraan ya. Nah, seperti itu. Itu nanti kita mulai belajar kewarganegaraan. Nah, besoklah di pertemuan kurang 2 kali lah kita belajar dari sana. Kira-kira seperti itu. Ini masih berkutik dari apa yang tadi disampaikan oleh Marcelinus. Udah maghrib ya? Saya belum sholat ini. Pak. Ya oke. Gimana mau di skor dulu atau di sini adalah ada mahasiswa izin, Pak. Oh siap. Boleh, silakan. Iya. Bapaknya meninggal, Pak. Jadi innalillahi wa inna ilaihi. Yang atas nama siapa? Habibi, Pak Habibi. Oke, ya oke. Kita doakan semoga bapaknya saudara Habibi itu diterima amal perbuatannya, diampuni dosa-dosanya. Berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Kita doain bapak saudara, rekan-rekan saudara kita semua. Ya, berdoa mulai.
Amin. Oke, ikut turut berduka cita ya. Semoga Mas Habibie tabah ya. Tabah karena ditinggal orang tuanya ya, dan semua keluarga yang ditinggal tabah dan membuat mendapat kesehatan. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Itu bagus sekali tadi dari Marcelinus. Nah, itu terkait Pancasila sebagai tadi judulnya ya, saya lupa ya. Yaitu Pancasila dalam dunia pendidikan. Nanti dikupas lebih dalam dan seterusnya. Apalagi saat ini adalah jurusan komputer ini yang berhubungan dengan teknologi informasi. Kedepannya adalah mengalami tantangan global seluruh dunia ya. Tinggal klik adalah penyebaran budaya itu luar biasa. TikTok ya, kemudian snack dan seterusnya, YouTuber dan YouTube dan seterusnya. Kalau kita tidak saring dengan nilai-nilai Pancasila, kita akan keikutsertaan ya, kita akan tergerus budaya kita, budi pekerti kita, sehingga kita akan menjadi budaya yang hedonisme, budaya yang ingin senang sendiri, tidak peduli terhadap sesama. Nah, pesan saya di sini adalah implementasikan Pancasila yang pernah kita dapat, yang pernah kita baca, baik dari pendidik lainnya adalah ke teman-teman semuanya, ke anak didik, ke orang lain, dan seterusnya. Paling enggak dari diri sendiri harus dapat mengamalkan sila pertama sampai sila kelima. Sekian, kita tutup ya, karena juga sudah mulai maghrib, sedikit tetapi mengena ya. Nah, kita tutup atau lanjut? Pak. Nah, ini kalau tutup pada aktif. Nah, saya foto dulu buat absen. Ya, pokoknya kalau mau dipoto semua nongol. Ini menandakan Pancasila. Ini sebentar, slide berapa ini? Karena ganteng-ganteng gitu loh. Oh, nggak mau nongol kalau lagi itu. Oke. 1, 2, 3. Oke, yang sekarang slide kedua. Nah, oke. 1 itu yang masih ini yang ada orangnya atau HP-nya orang lain. 1, 2. Oke, terima kasih. Nah, itu ada kolis besok yang presentasi kolis tuh. Minggu depan. Oke. Kalau Naimea udah Aji Sabton nih. Tanya juga Mbak. Oke, kita tutup dengan bacaan adalah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini halo. Dimas di mana nih? Dimas Wibisono. Di rumah, Pak. Nah, di rumahnya di mana? Saya di Jatiwarna, Pak, Bekasi. Jatiwarna ya, bagus. Oke, besok 2 yang presentasi ya, Dimas sama itu. Baru besok yang tanya Yunisara, siapkan pertanyaan ya, biar ada nilainya di sini. Saya bingung nanti dongkrak nilainya. Saya kepengennya Pancasila ini dapat A semua supaya nanti jangan sampai coret-coret di baju. Oke, terima kasih ya. Mohon maaf ya, lanjut. Ini masih jam 7 masih ada? Rekan-rekan? Masih. Pak. Ya sudah, makan dulu, ngopi dulu. Saya kasih spare lah. Waktu 30 menit. Oke, saya lip ya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.